Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis klausa berdasarkan unsurnya. Video ini disusun oleh Anggun Senja Alam Lestari, Lutfiah Aminati Rais Junaidi, Nia, Siti Jamilah, dan Vira Mutiara. Kami dari semester 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nina MPD. Dalam video ini kami akan membahas pengertian klausa, unsur kategorial, unsur fungsional, unsur peran, dan analisis klausa berdasarkan unsur kategorial, unsur fungsional, dan unsur peran. Pengertian klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa terkadang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Terdapat 3 unsur dalam klausa. Yang pertama, unsur fungsional. Klausa mempunyai unsur fungsional seperti subjek, predikat, objek, komplement atau pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam satu klausa. Selanjutnya, unsur kategorial. Unsur kategorial adalah jenis atau kelas kata yang menjadi inti frasa. Kategori frasa menduduki masing-masing unsur fungsional klausa. Kategori klausa dapat diklasifikasi menjadi 5 bagian, yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa bilangan, dan frasa depan atau frasa preposisi. Selanjutnya, unsur peran. Unsur peran merupakan salah satu pengisi unsur fungsional. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Selanjutnya, analisis klausa berdasarkan unsur fungsional, unsur kategorial, dan unsur peran. Contoh yang pertama, Timnas Malaysia menyiapkan amunisi baru untuk mengancam Indonesia di Piala AFF. Tim Malaysia berfungsi sebagai subjek dengan kategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Selanjutnya, menyiapkan. Menyiapkan berfungsi sebagai predikat dan berkategori sebagai verba dan berperan sebagai perbuatan. Lalu, amunisi baru. Fungsinya sebagai objek dan berkategori nomina, serta berperan sasaran. Selanjutnya, untuk mengancam Indonesia di Piala AFF, berfungsi sebagai keterangan penjelas, termasuk adverbia, dan berperan sebagai keterangan. Contoh selanjutnya, WOM Finance bantu pendidikan anak yatim di Sukabumi. WOM Finance berfungsi sebagai subjek dengan kategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Bantu berfungsi sebagai predikat dengan kategori verba dan berperan sebagai perbuatan. Pendidikan anak yatim berfungsi sebagai objek dengan kategori nomina dan berperan sebagai sasaran. Di Sukabumi berfungsi sebagai keterangan tempat dengan kategori preposisi dan berperan sebagai tempat. Contoh selanjutnya, Rosa sumbang lagu di resepsi Ria Ricis Tekurian. Rosa berfungsi sebagai subjek dengan kategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Sumbang berfungsi sebagai predikat dengan kategori verba dan berperan sebagai perbuatan. Lagu berfungsi sebagai objek dengan kategori nomina dan berperan sebagai sasaran. Di resepsi Ria Ricis Tekurian berfungsi sebagai keterangan tempat dengan kategori preposisi dan berperan sebagai tempat. Selanjutnya, gadis itu membacakan puisi dengan lantang.
Gadis itu berfungsi sebagai subjek dengan kategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Membacakan berfungsi sebagai predikat dengan kategori verba dan berperan sebagai perbuatan. Puisi berfungsi sebagai objek dengan kategori nomina dan berperan sebagai sasaran. Dengan lantang berfungsi sebagai keterangan cara dengan kategori preposisi dan berperan sebagai cara. Selanjutnya, Kartika Putri dan Habib ajak Khalisa ke Disneyland. Kartika Putri dan Habib berfungsi sebagai subjek dengan kategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Ajak berfungsi sebagai predikat dengan kategori verba dan berperan sebagai perbuatan. Khalisa berfungsi sebagai objek dengan kategori nomina dan berperan sebagai sasaran. Ke Disneyland berfungsi sebagai keterangan tempat dengan unsur kategorial preposisi dan berperan sebagai tempat. Sekian video yang kelompok kami buat. Mohon maaf bila ada kata-kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.